Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para penggemar SCTV dan pencinta SCTV yang selalu insyaallah kita semuanya dilindungi, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan season yang sebelumnya membahas tentang amanah. Lalu bagaimanakah orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat? Maka pada dasarnya intinya mereka yang tidak bisa menjaga amanah itu termasuk ke dalam kategori sebutannya adalah orang-orang munafik. Apakah orang-orang munafik itu tidak ada dasarnya? Apakah orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang memang dikatakan sehat? Tidak. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebutnya orang-orang munafik itu orang-orang yang tidak sehat. Bukan tidak sehat jasmani akalnya, bukan. Tapi orang-orang yang tidak sehat hatinya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Al-ayat. Di dalam hati mereka itu terdapat marad, satu penyakit. Kalau mereka tidak mau bertobat dan tidak mau berubah, fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakitnya dan bertambah, terus bertambah. Munafik adalah orang-orang yang sakit. Sakit dalam pengertian hatinya terdapat penyakit. Apakah orang-orang munafik itu tidak akan ada akibatnya? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau mengobati penyakit hatinya, yaitu penyakit nifaq. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik kelak nantinya akan berada di dalam api neraka, lapisan yang paling bawah. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Belum lagi kita akan dimintain pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terkadang antara lisan kita dengan hati kita selalu berbeda? Ini penyakit-penyakit munafik. Pembicaraannya selalu dusta, janjinya selalu dia langgar, dan amanahnya, kepercayaannya selalu ia khianati. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Tidak akan ada orang-orang munafik yang akhir kehidupannya bahagia. Tidak ada dan tidak akan pernah ada sejarah yang mencatat orang-orang munafik kehidupan di akhirnya akan berakhir dengan kebahagiaan, ketenangan, keharmonisan. Tidak ada. Dan ini berani dijamin. Dan ini adalah firman Allah, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Orang munafik hatinya selalu resah dan gelisah. Orang munafik selalu hatinya tidak akan pernah merasakan tenang. Karena jangan sampai apa yang menjadi sifat penyakitnya akan terbongkar di rahasia umum. Wahai orang-orang munafik, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah berobat. Kita obati penyakit hati kita. Kemana? Apakah ke klinik atau ke rumah sakit yang paling mahal? Tidak. Penyakit hati hanya dapat diobati oleh diri kita sendiri. Dan berobatnya bukan ke rumah sakit, bukan ke klinik. Dan berobat dalam penyakit hati hanya dari diri kita, dengan kita banyak-banyak meminta nasihat-nasihat daripada para alim ulama. Apakah sulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita adalah kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kita kesulitan.
Kita bisa menjadi sulit karena diri kita, karena manusia pada dasarnya menyulitkan dirinya sendiri, sedangkan Allah tidak mengendaki kesulitan, Allah mengendaki kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mari kita jaga amanah-amanah kita. Jadilah kita orang-orang yang amanah. Ikutilah sifat-sifat Rasulullah. Kita amanah terhadap apa yang sudah diamanatkan kepada kita. Insya Allah apa yang kita jaga di dalam hal amanah, itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya, yakin akan berakhir kehidupannya dengan bahagia, aman, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.